Ini cinta sejatinya saya, cintanya saya, hidupnya saya. Belum pernah membuat pertunjukan, jadi selalunya setiap datang ke sini adalah dalam rangka promosi. Kenapa itu tidak pernah saya lakukan? Karena bagi saya menyanyi itu bisa saya lakukan di mana saja. Kita di kamar mandi apa ya? Bilik mandi, kamar mandi, bilik mandi, kamar mandi, dimanapun saya bisa bernyanyi. Tapi ketika waktu itu saya menginjakan kaki ke negeri ini, ada satu yang melekat di jiwa saya. Waktu itu saya masih lagi mengandung anak pertama. Saya dikenalkan kepada satu karya besar yang mana sebetulnya kalau dipikirkan dengan logis gak masuk akal. Manusia seusia saya mencintai sebuah karya seni yang sebetulnya kalau anak sekarang bilangnya jadul ya, apa ya, udah klasik banget gitu. Tapi musik itu saya dengarkan setiap hari. Saya make up waktu itu saya di make up tiap hari kalau promosi sama Oma K ya, kalau masih ingat Oma K. Itu saya dengerin sampai saya merasa wow, ini negeri yang sangat beruntung ya gitu punya musisi sejenius ini. Jadi waktu itu saya punya janji sama diri saya sendiri, kalau suatu hari saya membuat satu pertunjukan yang besar di sini, sebetulnya ada 2 syarat. Dan syarat itu alhamdulillah diterima oleh Iman. Jadi syaratnya adalah 1, izinkan saya dengan cara saya memberikan inspirasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seniman yang menurut saya mungkin satu nasib sama saya. Karena dia seorang komposer besar, penyanyi besar, dan pelakon juga, sutradara juga ya. Jadi dia banyak sekali melahirkan karya film, soundtrack seperti saya. Jadi saya merasa seniman seperti itu sebetulnya keinginannya cuma satu, cuma ingin dikenal. Begitupun dengan saya ingin dikenal. Jadi bila saya konser di Malaysia, riuh tepuk tangan, pujian itu pasti saya harapkan. Tapi yang paling saya harapkan adalah saya ingin dikenal. Jadi saya minta kepada promotor saya, Iman, saya ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang yang sangat jenius di negeri ini. Satu itu, dan dia mengiyakan. Dan satu hal lagi adalah saya ingin denyutnya Indonesia dan denyutnya Malaysia itu disatukan dalam satu buah karya. Jadi kalau saya berdiri di atas panggung di negeri ini, saya ingin yang berdenyut di panggung itu bukan hanya dari nadi saya, tapi dari musisi di sini. Jadi nanti bila semuanya akan hadir di tanggal 3 Februari, kalian akan menyaksikan bahwa musik yang saya sembahkan nanti ada denyutnya juga dari Malaysia, karena saya akan melibatkan musisi dari sini juga. Begitu. Hanya bisa dibuktikan nanti setelah saya tak ada, ya itu tadi. Saya ingin dikenal. Jadi pencapaian manusia mungkin hampir semuanya sudah saya dapat, alhamdulillah. Jadi seorang istri, jadi seorang ibu, jadi seorang seniman. Dan pencapaian yang nanti saya inginkan, tapi hanya bisa dibuktikan setelah saya tidak ada, itu saya ingin dikenal. Konser ini tajuknya Ada Apa Dengan Melly, Ada Apa Dengan Melly. Jadi semuanya it's all about Melly, tentang Melly. Melly sebagai komposer, Melly sebagai penyanyi, Melly sebagai pembuat soundtrack film, membuat lagu buat komposer, membuat lagu untuk teman-teman penyanyi. Itu semuanya akan dihadirkan di sana. Pan ini menurut saya salah satu hal yang paling cantik itu adalah memori. Menurut saya
Oleh sebab itu, acara yang paling menarik adalah reuni, karena membalikan memori kita ke masa bersama teman-teman kita dahulu. Jadi ada apa dengan Meli itu kan sudah jelas. Ada apa sih dengan Meli? Itu kan dari flashback sampai detik nanti ada saya di panggung. Itulah masa-masa yang akan ditampilkan kepada penonton. Kenapa Iman memilih memakai seragam sekolah? Satu, betul karena ada 2 film yang cukup legend di Indonesia, yaitu Ada Apa Dengan Cinta dan I Fall I'm in Love, yang menjadi ikon percintaan remaja, dan itu sangat menarik dihadirkan kembali. Tapi saya punya pemikiran lain ketika Iman bilang seragam sekolah. Saya merasa pada saat kita memakai seragam sekolah itulah manusia tidak ada batasnya, tidak ada, semuanya setara. Ketika semuanya letakkan tas, mungkin kalau pakai tas ada yang Louis Vuitton, ada yang apa, tapi ketika diletakkan tas dan disatukan di dalam satu aula atau lapangan atau apa, itu semuanya sejajar. Dan saya mau semuanya itu hadir di konser saya, melihat seperti yang tadi Iman bilang, ini wahananya Melly Goeslaw. Seperti kalau kita ke Disneyland atau ke Universal, kita masuk ke rumah hantu, masuk ke wahana boneka apa mereka, ini seperti masuk ke wahananya Melly Goeslaw. Nah, syarat untuk memasuki wahana itu adalah memakai seragam sekolah. Melly Goeslaw-nya pakai apa itu nanti akan sangat kejutan banget. Yang pasti saya akan memakai sesuatu yang belum pernah saya pakai di mana. Itu yang tepat untuk saya berterima kasih kepada semua yang mencintai musik saya, dan saya berterima kasih kepada semua yang sudah memberikan inspirasi saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada musik yang sudah memberikan denyut kepada saya, dan salah satunya adalah musik di sini, musik Malaysia, karena itu adalah salah satu reason saya menerima pinangannya Iman. So ini buat saya 1 triliun kalinya Rangga. Kalau Ada Apa Dengan Cinta ada Rangga, kalau Ada Apa Dengan Meli ada 1 triliun kalinya Rangga. Mas Anto itu kalau di tuts piano, dia tuts yang hitam. Kalau nggak ada hitam, nggak hidup, nggak jadi melodi. Ini cinta sejatinya saya, cintanya saya, hidupnya saya.